Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dalam pengembangan program BK yang dimana untuk tugas ini diperlukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen konseling di sekolah. Baiklah, perkenalkan nama saya Yolanda dengan NIM A1S1220050. Saya akan mengisi suara untuk video kali ini. Yang pertama adalah pengertian, yang dimana evaluasi ini menurut Gibson Gibson dan Michel yaitu suatu proses yang sistematis dari pengumpulan analisis dan penafsiran data atau informasi untuk menentukan tingkat tercapainya tujuan pelajaran yang diterima oleh peserta didik. Gibson dan Michel juga memaparkan bahwa evaluasi juga merupakan suatu proses untuk menilai keefektifan program atau suatu aktivitas. Jadi evaluasi pada program BK ini yaitu untuk menilai suatu proses dalam program BK tersebut. Lalu selanjutnya adalah manfaat evaluasi dalam program BK, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah program bimbingan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang kedua adalah apakah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan program dan mendukung pencapaian tujuan program itu. Data yang ketiga ada bagaimana hasil yang diperoleh setelah melakukan program tersebut, atau apakah sesuai dengan tujuan dari program tersebut untuk diadakan. Lalu selanjutnya ada fase pelaksanaan evaluasi pengembangan program BK, yang dimana ini terdiri dari beberapa fase, yaitu fase pertama yaitu fase persiapan, di mana fase persiapan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan penyusunan kisi-kisi kisi-kisi evaluasi, dari mana dalam kegiatan ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu langkah pertama yaitu penempatan aspek-aspek yang dievaluasi seperti penentuan atau perumusan masalah, program kegiatan bimbingan atau personel atau ketenagaan, lalu ada fasilitas teknik dan administrasi bimbingan, pembiayaan, dan lain-lain. Yang kedua ada langkah penetapan kriteria keberhasilan evaluasi. Misalnya nih, bila proses aspek kegiatan yang akan dievaluasi, maka kriteria yang dapat dievaluasi ditinjau dari lingkungan bimbingan atau sarana yang ada. Lalu ketiga ada langkah penetapan alat-alat atau instrumen evaluasi, yang mana contohnya aspek proses kegiatan yang hendak dievaluasi dengan kriteria langkah-langkah kedua, maka instrumen yang harus digunakan adalah checklist, observasi, kegiatan tes situasi, wawancara, dan angket. Lalu ada langkah keempat yaitu penetapan prosedur evaluasi, di mana contohnya adalah langkah-langkah kedua dan ketiga, maka prosedur evaluasinya melalui penelaahan kegiatan, penelaahan hasil kerja, dan konferensi kasus dan lokarya. Lalu langkah kelima ada penetapan tim penilaian atau evaluasi, di mana ini berkaitan dengan contoh sebelumnya, maka yang harus menjadi evaluator dalam penilaian proses kegiatan ialah ketua bimbingan dan konseling, kepala sekolah, tim bimbingan dan konseling, dan juga konselor. Lalu fase kedua adalah persiapan alat atau instrumen evaluasi. Dalam fase kedua ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang dimana salah satu antara duanya yaitu memilih alat-alat atau instrumen evaluasi yang ada, atau menyusun dan mengembangkan alat-alat evaluasi yang diperlukan. Lalu kedua ada penggandaan alat-alat instrumen evaluasi yang akan digunakan untuk jaga-jaga. Lalu fase ketiga adalah fase pelaksanaan kegiatan evaluasi, di mana dalam fase pelaksanaan evaluasi ini evaluator atau yang mengevaluasi melalui kegiatan yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan melaksanakan kegiatan evaluasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yaitu fase selanjutnya adalah fase menganalisis hasil evaluasi, di mana dalam fase analisis hasil evaluasi dan pengolahan data, hasil evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada jenis datanya. Data-data tersebut diantaranya tabulasi data dan analisis hasil pengumpulan data melalui statistik atau non-statistik. Lalu yang terakhir ada fase penafsiran atau interpretasi dan pelaporan hasil evaluasi, di mana pada fase ini dilakukan kegiatan membandingkan hasil analisis data dengan kinerja penilaian keberhasilan, kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan kode-kode tertentu untuk kemudian dilaporkan serta digunakan dalam rangka perbaikan atau pengembangan program layanan bimbingan dan konseling.
Nah, selanjutnya dalam proses evaluasi ini ada hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi, yaitu yang pertama, konselor di sekolah tidak memiliki waktu yang cukup untuk memadai untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling karena masih disibukkan dengan pengumpulan data dan kegiatan administrasi lainnya. Yang kedua adalah konselor sekolah memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi baik ditinjau dari segi jenjang maupun programnya, sehingga kemampuannya dalam mengevaluasi pelaksanaan program BK ini sangat bervariasi termasuk dalam menyusun, membakukan, dan mengembangkan instrumen evaluasi. Yang ketiga adalah belum tersedianya alat-alat atau instrumen evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah yang valid, reliable, dan objektif. Lalu yang keempat adanya atau belumnya diselenggarakannya penataran, pendidikan atau pelatihan khusus yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program BK. Pada umumnya, penyusunan dan pengembangan instrumen evaluasi pelaksanaan BK ini di sekolah. Nah, selanjutnya yang kelima adalah penyelenggaraan evaluasi membutuhkan banyak waktu dan uang. Tidak dapat diragukan lagi untuk memulai mengadakan evaluasi tampaknya memerlukan biaya yang cukup mahal dan perlu biaya yang banyak. Lalu yang keenam belum adanya instruktur BK yang ahli dalam bidang evaluasi pelaksanaan program BK di sekolah ini. Lalu yang ketujuh adalah perumusan kriteria keberhasilan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling yang tegas dan baku belum ada bisa jadi sampai saat ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan dan menyimak pemaparan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.